Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang keuangan. Informasi-informasi tentang keuangan itu sangat penting untuk kemudian diupdate secara rutin, karena dalam kehidupan sehari-hari keputusan tentang keuangan itu sangat rutin kita lakukan. Kalau tidak diimbangi dengan literasi dan pengetahuan tentang keuangan, akan berdampak pada memunculkan persoalan-persoalan keuangan baik hari ini maupun yang akan datang. Salah satu cara untuk mengoptimalkan uang yang kita miliki adalah dengan melakukan investasi. Investasi adalah kalimat yang mungkin bagi sebagian orang masih bingung atau ada yang punya pengalaman yang buruk tentang investasi. Nah, video ini tepat sekali untuk dijadikan referensi bagi yang ingin mengetahui investasi yang sebenarnya. Kalau teman-teman termasuk generasi milenial atau generasi muda, tahu dong betapa pentingnya memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keuangan. Salah satu yang akan kita bahas saat ini adalah tentang investasi. Bukan hanya generasi milenial saja, tapi semua orang yang berpenghasilan itu penting loh melakukan investasi. Sayangnya masih sangat sedikit orang yang belum tahu tentang keuntungan dari investasi. Mungkin karena kehidupan modern saat ini di era revolusi industri menuntun kebutuhan yang semakin kompleks, sehingga sebagian orang tidak bisa menyisihkan penghasilannya untuk berinvestasi. Nah, jadi biar obrolan kita semakin punya sistematika dan output yang jelas, mari kita lihat outline pembahasan. Yang pertama, kita bicara dulu apa itu manajemen keuangan. Yang kedua, kita bicara konsep dasar dari investasi. Dan yang selanjutnya kita bicara tentang urgensinya, pentingnya berinvestasi, dan yang terakhir jenis-jenis dari investasi. Dari 4 pembahasan ini diharapkan bisa memberikan pengenalan tentang dunia keuangan dan lebih khusus lagi tentang konsep dasar dari investasi. Ya, sebelum masuk pada konsep investasi, kita terlebih dahulu mengenal konsep manajemen keuangan dulu. Jadi, apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara mengelola keuangan, modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan. Kata-kata yang di blog ini adalah keyword untuk mengetahui keuangan, manajemen keuangan secara utuh. Untuk yang dimaksud dengan tujuan utama perusahaan ada 2, yaitu yang pertama memaksimalkan laba perusahaan, yang kedua adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nanti kita akan bahas pembahasan yang selanjutnya berkaitan dengan manajemen keuangan. Jadi untuk ruang lingkup manajemen keuangan ada 3. Yang pertama, keputusan pendanaan. Kemudian yang kedua adalah keputusan investasi. Dan yang ketiga itu adalah pengelolaan aset. Nah, kita masuk pada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan pada lingkup manajemen keuangan adalah bagaimana kebijakan dan upaya dari manajemen dalam mencari dana bagi perusahaan. Contohnya, kebijakan manajemen keuangan dalam keputusan pendanaan adalah perusahaan mencari utang atau menambah modal baru untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada. Yang kedua adalah keputusan investasi. Apabila pendanaan perusahaan sudah diperoleh oleh manajemen, maka pihak manajer keuangan bisa menentukan kebijakan tentang modal untuk penguatan perusahaan
termasuk menyelesaikan produk-produk perusahaan yang sudah direncanakan. Manajer keuangan mempertimbangkan dan memutuskan penggunaan dana tersebut yang diperoleh untuk kegiatan investasi dan pada arah-arah yang lebih produktif. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah keputusan untuk pengelolaan aset. Aset atau aktiva adalah kekayaan perusahaan yang sangat penting dan fundamental dan mendasar yang harus dimiliki oleh semua perusahaan. Ketika salah dalam mengurus aset perusahaan adalah mimpi buruk bagi perusahaan. Pengelolaan aset menjadi sangat penting bagi jalannya operasional perusahaan. Manajer keuangan harus mampu membuat kebijakan dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan untuk bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Nah, itu manajemen keuangan secara umum. Sekarang kita akan bahas pada konteks keputusan investasi atau secara khusus kita bicara tentang investasi dalam perspektif personal finance. Nah, ini Master X. Semua tahapan ini pasti dilewati oleh kita semua. Ya, menikah, pasti menginginkan rumah pribadi dan hidup sejahtera dan kaya-kaya. Ini tahapan-tahapan yang normal yang dilewati oleh setiap manusia yang pasti menginginkan kehidupannya sejahtera dan hidup bahagia di masa yang akan datang. Dan semua tahapan-tahapan ini membutuhkan dana yang terlalu tidak sedikit. Di masa-masa muda saat ini, masa yang penuh hal yang menyenangkan, yang penuh dengan warna dan beragam cerita. Banyak pengalaman dan hal-hal seru yang dilakukan saat masih muda. Tapi di balik kebebasan itu, anak muda cenderung identik dengan kebiasaan yang suka menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak produktif dan tidak penting. Padahal, hal finansial yang kita lakukan sekarang akan sangat berdampak dengan keadaan finansial kita di masa yang akan datang. Kita mungkin berpikir bahwa menyisihkan uang untuk berinvestasi adalah hal yang sangat sulit. Tapi perlu disadari, kalau hal tersebut akan jauh lebih sulit kalau melewati di masa-masa yang akan datang. Akan jauh lebih sulit lagi investasi saat ini, dan investasi yang akan datang di 10 tahun mendatang itu jauh lebih sulit 10 tahun yang akan datang. Tak hanya itu, jadi tidak hanya itu ya, seiring berjalannya waktu, nilai mata uang kita itu semakin bertambah. Di dalam konsep manajemen keuangan itu kita pelajari bahwa nilai mata uang dari waktu ke waktu itu berbeda nilai. Maka dari itu, mumpung masih muda, investasikan sebagian dana teman-teman untuk ya hidup di masa depan yang lebih baik lagi. Dan besar kemungkinan teman-teman akan bisa melewati tahapan-tahapan yang ada saat ini, dan itu bisa terselesaikan kalau direncanakan dari sekarang. Ingat prinsip ini ya, semakin Anda baik berhemat dan berinvestasi dari sekarang dibandingkan harus berusaha keras dan tidak mendapatkan nikmat masa tua Anda nanti ke depan. Dengan berinvestasi, kamu akan menciptakan atau Anda akan menciptakan sumber keuangan baru karena bertambahnya nilai atas uang yang Anda investasikan. Jadi berbeda dengan ketika Anda menabung, nilai uang yang Anda diamkan tidak akan bertambah. Belum lagi jika terjadi inflasi. Belum lagi ada uang administrasi di dalam bank. Jadi kata Warren Buffett, jika kamu tak menemukan cara menghasilkan uang saat hidup, ya kalian akan terus bekerja sampai mati. Nah, ini kalimat yang sangat menyinggung sekali aktivitas-aktivitas yang kontraproduktif hari ini.